Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di Warta Injil. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat antara Agatha dan juga anak pondok pesantren yang menanyakan bagaimana Tuhan orang Kristen. Mari kita simak dan memberikan komentar yang baik dan juga positif terhadap video ini, dan mari kita sama-sama menyaksikannya. Selama menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Berarti kan menuhankan Allah yang bisu dong. Jadi Allah ketika nurunkan hujan gini. Kalau Allah nggak berfirman, terus Allah lu bisa kan nurunin hujan gimana? Gitu. Jangan nggak pakai otak, Dek. Kita itu mengenal Allah itu melalui firman. Karena wahyu atau firman atau revelation itu penyataan diri Allah yang nggak kelihatan. Kristen apa tantrum, Pak? Islam, alhamdulillah. Islam. Gimana nih Kak Nopi? Oke, mau nanya apa Pak? Silakan. Kalau saya mau nanya sedikit dulu kakak, kalau Yesus itu Allah atau bukan? Kenapa? Yesus itu Allah atau bukan? Bukan Allah, Pak, Allah. Allah. Ya, Iya. Yesus itu Allah atau bukan? Yesus itu Allah dan manusia. Tetapi kalau di mana-mana di atas dunia ini. ini kalau Kolose 1 ayat 15 ini bagaimana ini? Yang Paulus berkata ini bagaimana ceritanya? Apa tuh? Tarikan. Kolose berapa, Pak? Kolose 1 ayat 15. Si Arta mukanya anjir. Arta, cari masalah sama gua Arta. Kolose 1 ayat 15. Iya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu, Kak. Oh, maksudnya ini berarti Yesus itu hanya gambaran, bukan Allah sebenarnya. Nah, berarti Yesus itu gambaran Allah. Bapak pernah lihat gambar Allah nggak? Cuma gambar saja maksudnya ini. Nggak, saya tanya, maksud- Bapak pernah lihat gambar Allah? Hah? Bapak pernah lihat gambar Allah? Kalau seandainya Allah itu dia mau apa? Kalau sekarang ini dia sudah Bapak tahu Maksud Allah apa? itu baik dari mana? baik dari ciptanya. Ini saya jelasin ya. Iya. Kenapa Yesus dikatakan adalah gambar Allah yang nggak kelihatan? Karena kita bisa tahu Allah itu baik melalui firman-Nya, melalui suaranya. Jadi Kalau kita sekarang- tahu, sabar. Iya itu, kalau tahu, saya tahu kali ayat itu. Sabar ya. Ini naik asam lambung si Borpas. Gambaran Allah itu kita kan bisa mendeskripsikannya, menggambarkannya. Oh, Allah itu baik, Allah itu maha, Allah itu tak terhampiri, Allah itu adil, Allah itu segala-galanya. Itu kan gambaran, Pak. Paham nggak gambaran? Dari mana kita tahu Allah itu baik, Allah itu besar, Allah itu adil, Allah itu sang pencipta? Dari mana? Dari firman, dari perkataan Allah itu sendiri. Makanya kenapa di dalam Kolose 1 ayat 15 dia dikatakan gambar Allah. Dia itu adalah firman-Nya Allah yang menggambarkan seperti apa Allah itu sifatnya. Itu Begini Kak, maksudnya. kalau seandainya tanpa Allah turun untuk mau gambarkan juga tidak apa-apa. Buktinya kalau mau kasih turun hujan sekarang ini siapa yang kasih turun? Bapak tahu dari mana yang kasih turun ini hujan kalau nggak Allah itu sendiri yang mengasih tahu? Iya. Di dalam Alkitab, Pak, dalam sebelum Al-Qur'an. kamu mengenal agama, bentar ya, sebelum kamu mengenal agama Islam, kau tahu dari mana yang kasih turun hujan ini adalah Allah? Kalau nggak dia berfirman dulu, dia yang hujan. Nih, gua kasih ayatnya, Kak Nopi, tunjukkan dalil ya. Allah itu menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan yang baik. Ada ayatnya, karena ada firmannya. Lu nggak akan tahu siapa kasih turun hujan ini kalau nggak Tuhan, kalau nggak dari firmannya. Mukidi, kita bisa tahu ya setelah lu beragama. Ya, ini harus gue jelasin sampai akar. Yang kayak gini lu Kenapa nggak kasih paham. mute nih Kak? Sekarang saya tanya, kamu tahu dari mana Allah kasih turun hujan? Tahu dari mana? Begini Kak,
Jawab aja. Kita pakai logika dulu. Kamu tahu Kak, dari mana? bisa nggak kita pakai logika? Ini logika. Lu kalau nggak belajar, lu nggak tahu apa-apa. Ini logika. Sekarang gue tanya sama lu. Orang ateis tahu nggak yang nurunin hujan itu adalah Allah? Tahu nggak? Orang ateis itu nggak tahu. Lu dikasih tahu. Lu tahu dari mana Allah menurunkan hujan? Saya tanya. Berarti Lu kenal menurut Allah dari kakak, begini, berarti menurut kakak itu yang kasih turun hujan itu firman, bukan Allah. Kalau Allah tidak berfirman, emang turun hujan? Bisa saja. Gimana caranya Allah menurunkan hujan? Dengarin. Ah, ini kamu berarti kamu mentuhankan firman bukan mentuhankan Allah. Bisa nggak kamu menuhankan Allah tanpa firmannya? Berarti kamu menuhankan Allah yang bisu dong. Oh, Jadi Allah ketika nurunkan hujan gini, nggak ngomong, turun hujan. nah itu di sini. Tuh, udah, saya mulai naik darah, udah bodoh. Udah nyampe. Allah itu pasti berfirman, turunlah hujan. Kalau Allah nggak berfirman, terus Allah lu bisa kan nurunin hujan gimana? Gitu. Yeskiel 34 kan ya? Nggak tahu. 34 nggak sih? Yeskiel 34 kan? Matius. Matius ya? Allah memberikan matahari kepada orang benar, orang jahat, menurunkan hujan. Ini dalil. Gue tahu dari mana? Allah itu berfirman menurunkan hujan ya karena firmannya. Allah kalau nggak berfirman, tidak memperanakan firmannya, dia kagak pernah bilang, jadilah langit dan bumi. Dia harus berfirman, maka Allah itu harus dengan firmannya kita sembah. Nggak bisa kita sembah Allah itu dengan nggak bisa. Matius 5 ayat 54 kak. Matius 5 ayat 45 kak. Kalau jadi kalian menuhankan firman, Matius kami 5 nggak ayat bisa 54 memisahkan ya. Allah dengan firmannya dan rohnya. Kami percaya Allah Tritunggal ya, Bang Irgi, lu nggak nyampe otaknya. Jangan ngomong logika lu sama gua. Matius berapa sih kak? Astaga Tuhan, memang lokal demot lah itu. Matius 5 ayat 45. Sorry. Matius 5 ayat 4. Canda kakak, canda. Mana sih? Kayaknya aku kesini izin deh. Ya Irgi, lu bahkan kenal Tuhan itu dari firmannya. Kalau tidak ada firman, lu nggak kenal. Jangan nggak nyampe. Ketemu nggak kak? Ketemu. Oke. Mana dia? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga dan yang menerbitkan matahari bagi orang jahat seperti si Irgi, dan bagi orang baik seperti Kanopi, dan menurunkan hujan bagi orang benar seperti Oten, dan bagi orang yang tidak benar seperti agama pagan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar diskusi ini dan mari kita memberikan komentar yang baik dan juga yang positif. Baiklah Bapak Ibu, mari kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita terus mengampuni, mengasihi sesama kita, baik orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita, yang memfitnah kita,
mari kita mengampuni mereka dan mendoakan mereka. Karena itulah yang diajarkan oleh kebenaran dari Alkitab. Itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, makanya Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan percayalah kepadaku, karena akulah jalan dan kebenaran itu, dan engkau akan selamat. Bapak Ibu Saudara, berimanlah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya kepada Yesus, engkau akan binasa. Pilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.